keadaan sehat selalu. Adik-adik yang kelas 6 bagaimana nih ujiannya? Semoga nilainya baik-baik aja ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati kakak-kakak pelayan kami Tuhan yang melayani kami pada hari ini. Juga kami Tuhan, biarkan hati kami, mata kami, telinga kami tertuju untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata Dia yang terhebat. Kita boleh tepuk tangan, kita pelajari lagu ini sama-sama ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan hari ini tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita semuanya. Yuk kita siap-siap mengangkat satu pujian, Ku Buka Alkitab. Tepuk tangan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik-baik apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Tuhan memberkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan maupun kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk menyaksikan cerita melalui video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Allah membuat manusia dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Adam dan Hawa ada di Taman Eden yang indah, buahnya banyak dan binatangnya jinak. Tapi, karena tidak taat, manusia diusir keluar dari Taman Eden dan harus bekerja keras. Allah di surga tidak ingin manusia hidup di dalam dosa, karena itu, Bapa mengutus anaknya pergi ke bumi. Anak Allah yang dari surga lalu turun ke bumi dan menjadi seorang bayi manusia bernama Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Allah, tapi banyak orang tidak percaya lalu menyalibkannya. Akhirnya Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Semua muridnya menjadi sedih. Tetapi, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan menjadi hidup kembali. 40 hari kemudian, Tuhan Yesus terbang naik ke surga. Tuhan Yesus sebagai anak Allah kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sekarang di surga, Tuhan Yesus sedang sibuk bekerja untuk menyiapkan rumah untukmu anaknya. Sekarang, jika kita mendengar suara sangkakala dari surga, itu artinya Tuhan Yesus kembali ke bumi. Tuhan Yesus akan menjemput semua anaknya dan kita akan terbang bersama pergi ke surga. Ketika kita sampai di surga, kita akan punya rumah dan kita akan bersama Tuhan Yesus selamanya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang dan Tuhan ingin mereka untuk masuk ke dalam sorga, yaitu orang-orang termasuk kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan setiap hari. Dan Tuhan mau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga selama-lamanya. Nah adik-adik, apakah adik-adik juga pingin masuk ke dalam sorga? Tentunya kita semua pingin ya adik-adik untuk masuk ke dalam sorga. Surga ya adalah suatu tempat yang Tuhan siapkan, yang begitu indah ya. Kalau di dalam kitab Wahyu, di dalam Alkitab ya, Tuhan menyiapkan suatu tempat yang sangat indah, yang sangat istimewa, tempat yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, di mana jalannya terbuat dari emas murni, temboknya terbuat dari batu permata. Wah, sangat indah sekali adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus mau ya membawa kita ke tempat yang indah itu, dan Tuhan Yesus mau
untuk kita bisa bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan ingin supaya kita menyambut akan kedatangannya kembali, dan kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang Nuh? Ya, Nuh adalah seorang yang sangat taat dan dia percaya kepada perkataan Tuhan, ya, walaupun pada saat itu orang-orang yang ada di sekitarnya yang hidup pada zaman Nuh, pada saat itu mereka semuanya berbuat jahat, mereka semua berbuat dosa. Hanya Nuh saja yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat suatu bahtera atau kapal besar, ya adik-adik. Dan Nuh kemudian mengerjakan membuat bahtera itu. Ketika Nuh sedang membuat bahtera itu, banyak ya orang-orang di sekitarnya yang mengejeknya, tetapi Nuh tetap ya membuat akan bahtera itu dan menyelesaikannya. Kemudian sekonyong-konyong datanglah ya tiba-tiba banjir besar atau air bah, dan akhirnya hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Karena apa? Nuh mendengarkan perkataan Tuhan dan dia bersiap-siap, ya adik-adik. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus, adik-adik. Kita pun harus bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu ya kapan Tuhan Yesus itu akan datang. Baik itu tanggalnya, bulannya, tahunnya, harinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah Bapa di sorga saja yang tahu. Untuk itu kita harus siap sedia, kita harus siaga ya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sama seperti Nuh ya yang bersiap-siap dan akhirnya ya Nuh dan keluarganya selamat. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Tuhan Yesus akan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya untuk diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam sorga. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana kita bisa selalu bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama adalah adik-adik, kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita minta keampunan dosa dari Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, kita juga harus punya hubungan yang erat ya dengan Tuhan, yaitu dengan selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan, kemudian juga berdoa setiap hari dan menaati ya melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian selain itu kita juga harus menyampaikan ya atau menceritakan mengenai kasih Tuhan kepada semua orang ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan Dia ingin membawa kita semua untuk masuk ke dalam sorga. Jadi kita semua harus siap sedia adik-adik ya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah adik-adik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Dan sebagai ayat hafalan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri adik-adik ya. Yohanes 14 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Nah, demikian ya adik-adik ayat hafalan kita. Dan sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar akan firman-Mu pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan Tuhan berjanji untuk datang kembali. Ya Bapa, kami rindu untuk kami juga bisa bersama-sama tinggal di sorga dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dengan setia, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa kepada Tuhan setiap hari, dan juga menyampaikan akan berita kasih Tuhan kepada teman-teman kami, kepada semua orang, sehingga kami semua dapat
bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebagai penutup kakak mau mengajarkan satu lagu pujian yang judulnya Ku Akan Naik, Naik, Naik. Ku akan naik, 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 ku akan naik. Yesus datang kembali, ku akan naik. Trompet surga berbunyi, dunia segera berlalu. Dalam sekejap mataku akan naik, naik, naik. Nah adik-adik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata Yesus akan datang kembali. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah adik-adik, biarkan firman hari ini boleh menjadi pelita bagi adik-adik. Dan sebelum kita akan mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau akan menjemput kami kembali Tuhan dan berada bersama-sama-Mu lagi Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kakak-kakak penata layan di sekolah minggu kami Tuhan. Biarkan selalu sehat, berkati akan pekerjaan. Biarkan mereka Tuhan boleh terus melayani kami Bapa. Terima kasih Yesus dan juga berkati kedua orang tua kami Tuhan. Oma opa kami berkati akan kesehatan mereka Tuhan. Keluarga kami Tuhan boleh Engkau selalu sertai Bapa dan berkati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan berpisah Tuhan satu sama lain walaupun kami belum bisa bertemu Tuhan, tapi Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hiburkan hati kami Tuhan yang saat sedang sedih ataupun kami sedang gundah gulana Tuhan, boleh Engkau hiburkan Bapa. Sembuhkan penyakit kami Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat ulang tahun untuk Arthur, sehat selalu. Sepanjang umur, Tuhan akan berkati sekolahnya, akan kegiatan-kegiatan Arthur dan lainnya. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang berkata, Dia sobatku. Nah adik-adik, mama papa di rumah dan juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini ataupun kakak-kakak yang menyaksikan video hari ini, jangan pernah takut karena kita punya Yesus yang selalu menjadi sobat kita di saat kita susah ataupun kita sendirian. Semangat ya adik-adik, karena kita punya Yesus yang selalu menjadi sobat kita. Ada satu sobatku yang setia.
Selamat Hari Minggu.